Ya, halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Video kali ini kita kebetulan dapat orderan rakitan PC Sultan ya teman-teman. Jadi ini total rakitannya itu sekitar 50-an juta, ya mungkin sekitar 56 atau lebih gitu ya. Nanti saya rincikan di layar. Jadi spesifikasinya itu menggunakan Intel Core i9 14900K. Intel Core i9 14900K ini adalah salah satu atau bukan salah satu ya, itu memang yang terbaik saat video ini di syuting. Dan juga motherboardnya menggunakan Asus ROG Z690 Hero. Sebenarnya agak ketinggalan Z690, tapi nggak masalah karena Z690 sama Z790 juga nggak terlalu berbeda ya teman-teman. Dan juga RAM-nya itu menggunakan tim Delta RGB DDR5 yang 2x32 GB. Speednya 6000 MHz. Jadi ukuran RAM-nya itu 64 GB dan juga VGA-nya menggunakan Zotac RTX 4080 Super yang berwarna putih. Dan NVMe-nya menggunakan 3 buah dari Lexar NM790, 2 tera 1 buah dan juga yang 1 tera 2 buah. Jadi total NVMe-nya ada 3. Power supply-nya menggunakan Cooler Master MWE 1050 Gold P2. Ratingnya itu yang Gold ya teman-teman. Dan juga liquid coolernya dari Cooler Master juga dengan Master Liquid PL360 Flux yang berwarna putih. Dan casingnya, nah ini teman-teman, casing ini menggunakan Hyde Y70 Touch yang berwarna putih. Yang ini Snow White ya, jadi hampir semuanya putih itu. Jadi Hyde Y70 Touch ini ada layar nanti di depan casingnya gitu. Jadi layarnya itu katanya sih ukurannya 4K resolusinya, tapi nanti kita coba sama-sama lah gimana settingnya dan juga gimana layarnya itu bisa bermain Tetris nantinya. Dan juga dia touchscreen gitulah. OS-nya menggunakan Windows 11 Pro OEM yang original. Ini ya udah PC semahal ini, masa iya Windows-nya itu trial yang kosongan gitu ya teman-teman. Kalau bisa memang belilah yang original. Dan juga nanti total keseluruhan kita akan menggunakan kabel sleeve dari Easy DIY yang berwarna putih. Jadi total rakitannya ini 60.497.000. Oke teman-teman, nanti akan kita perlihatkan proses perakitannya gimana. Yang pasti kabel manajemen tetap yang terbaik dan yang terapi sebisa mungkin. Dan juga di akhir video kita akan coba bersama-sama bermain game. Tapi resolusinya kita nggak akan gunakan Full HD lagi, karena kalau udah yang kayak begini bukan untuk Full HD lagi. Kita coba resolusi 2K atau 1440p dan juga resolusi 4K. Ya beberapa game baru lah, game AAA. Salah satunya mungkin Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, dan juga mungkin Ratchet & Clank Rift Apart. Satu lagi mungkin ya game sejuta umat, balik lagi GTA 5 ya teman-teman. Terima kasih banyak dengan Ko Richard. Ini kebetulan Ko Richard ini domisilinya juga di Medan. Jadi selesai perakitan mungkin customernya atau Ko Richardnya akan datang ke toko untuk jemput PC-nya. Oke teman-teman, jadi diikutin terus ya. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah, boleh WhatsApp dulu di 081 1618 1628 karena kami siap kirim PC rakitan ke seluruh Indonesia. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat paketan PC bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJ.com. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat rakitan-rakitan kami sebelumnya atau portfolio kami bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Oke teman-teman, jadi seperti biasa pada saat kita mau ngerakit PC, teman-teman pastiin semua komponennya, khususnya CPU atau prosesor, motherboard, RAM, dan juga SSD, juga PSU ya teman-teman. Kita coba dulu di luar casing ya untuk menghindari inilah kemungkinan defect gitu. Jadi biar nggak capek udah ngerakit, rupanya dia nggak hidup gitu loh teman-teman. Jadi ya ini sedang kita coba dulu di luar. Nanti kalau dia udah masuk BIOS baru kita langsung rakitkan ke dalam PC ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat ini PC Sultan ini udah selesai kami rakitin, udah selesai kami rapiin semua kabel manajemennya, dan PC ini menggunakan kabel sleeve ya teman-teman. Jadi kabel sleeve dari Easy DIY. Jadi teman-teman kalau mau cari kabel sleeve yang seperti ini bisa kunjungi Tokopedia kami MIJ.com atau cari aja di website kami www.mijcom.id ya teman-teman. Oke, jadi
Mungkin bisa nanti terlihat di layar teman-teman. Nanti akan saya share screen-nya ya. Jadi ini Task Manager. Oke teman-teman, jadi prosesornya menggunakan Intel Core i9 14900K. Ini adalah salah satu prosesor terkencang saat ini. Dan juga RAM-nya itu kali 32GB, 64GB dari tim. Speed-nya itu 6000 MHz. Dan juga ini beberapa NVMe-nya, ini Lexar ada yang 2 Tera, ada yang 1 Tera. Ya beberapa lah ini. Karena kebetulan pembelinya atau usernya ini membeli dengan NVMe yang cukup banyak ya. Jadi total ada 3. 2 Tera 1 Tera 2. Oke, dan juga VGA-nya itu Zotac RTX 4080 Super. Jadi temanya ini berwarna putih semuanya. Oke, tadi sekilas udah saya coba stress test menggunakan Cinebench R23. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini skornya 29.381. Iya, ini memang temperaturnya agak panas ya, karena memang behavior dari prosesor Intel i9 14900K ini memang ya cukup panas teman-teman. Tapi nggak ada yang throttle sih. Tadi kita running selama 30 menit ya teman-teman untuk stress test menggunakan Cinebench R23. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat maksimum temperaturnya itu 100 derajat. Ya, memang prosesor modern zaman sekarang nggak akan bisa lebih dari 100 derajat ya teman-teman kalau kita nggak buka pengamannya gitu. Jadi walaupun cooler teman-teman itu mungkin agak kurang bagus kalau menggunakan prosesor zaman sekarang, paling nanti dia akan downclock gitu atau throttling lah. Jadi untuk menjaga temperaturnya itu biar nggak terlalu panas sekali ya teman-teman. Jadi untuk saat ini, jadi cooler itu sangat-sangat menentukan. Apalagi kalau kita pakai custom water cooling ya teman-teman, kita akan bisa menjaga temperaturnya atau clocknya itu tetap di posisi yang tertingginya gitu loh. Jadi sekarang itu cooler sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi ini bisa terlihat temperatur maksimumnya di beberapa core di performance core ya 100 derajat. Tapi ya itu hal yang wajar kalau sekarang. Oke, jadi nanti kita akan coba beberapa game terbaru untuk PC ya, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Cyberpunk 2077, dan juga mungkin Red Dead Redemption 2, dan juga game satu lagi mungkin GTA 5 ya teman-teman, game sejuta umat. Oke, jadi bisa terlihat di layar ini untuk Windows kami belum aktifin ya, karena kalau teman-teman make lisensi Windows original yang seperti amplop itu, oke teman-teman, yang seperti ini ya, bisa kelihatan nggak di layar teman-teman. Oke, jadi lisensi ini kan itu OEM. OEM artinya kita cuma sekali pakai, dia ketanam di dalam motherboard. Jadi teman-teman sering nanya, mungkin user-user saya sebelumnya sering nanya, bang, kalau misalkan saya pakai Windows original yang OEM, kalau saya reinstall Windows itu gimana gitu loh. Ya, jadi penjelasannya, Windows itu lisensinya ketanam di motherboard. Jadi mau teman-teman reinstall Windows itu 100 kali, 1000 kali nggak ada masalah. Mau ganti SSD-nya 1000 kali atau 1.000.000 kali juga nggak ada masalah. Yang penting jangan pernah ganti motherboard. Nah, untuk itu, karena dia ketanam di motherboard, jadi kita pastikan semuanya udah aman, semuanya udah bekerja secara sebagaimana mestinya, baru kita isi lisensi ini. Jadi jangan di awal teman-teman langsung ngisi lisensi, rupanya motherboardnya defect, kan jadi masalah gitu, karena lisensi ini harganya lumayan loh, sekitar 2.400.000-an. Windows 11 Pro OEM yang 64 bit. Jadi kita pastiin dulu semuanya bekerja sebagaimana mestinya, nggak ada cacat, nggak ada masalah, baru kita isikan lisensinya. Oke teman-teman, jadi itu mengenai lisensi Windows. Jadi kalau udah PC-nya yang 57 juta begini, udah seharusnya pakai lisensi yang original gitu loh. Jadi jangan yang trial doang. Trial nanti seperti ini. Nah, di kanan bawah ini teman-teman bisa ngeliat nggak? Activate Windows. Nah, itu pasti muncul terus gitu loh. Oke teman-teman, jadi semoga dipahami dan semoga dimengerti. Oke, selanjutnya kita akan coba. Oke, game pertama yang akan kita coba itu Ghost of Tsushima. Oke, resolusi yang akan kita gunakan nanti Full HD dulu, 1440p dan juga 4K. Ya, walaupun kalau udah pakai VGA RTX 4080 Super, saya rasa monitornya juga udah nggak Full HD lagi lah gitu teman-teman. Kecuali pembelinya atau teman-teman itu pro e-sport player ya, kayak Valorant lah, atau CS, atau beberapa game FPS lah gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah di in-game Ghost of Tsushima. Yang pertama kita akan coba dengan resolusi yang 1080p atau 1920x1080, dan juga DLSS frame generation kita hidupin, dan juga untuk grafik settingnya itu very high. Oke, kita akan coba langsung bermain game Ghost of Tsushima. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat FPS yang dihasilkan udah luar biasa ini teman-teman, udah 200-an, 190-an ya, karena memang Full HD ya, 4080 Super sebenarnya ya bukan ranahnya Full HD lagi ya, mungkin untuk game-game FPS ya, tapi kalau game-game AAA saya rasa baiknya sih, karena sayang gitu, karena kurang tajam gitu di Full HD. Kalau bisa sih memang 1440p ya. Oke, jadi FPS-nya sangat tinggi. Kita coba menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, 2560 x 1440.
Oke, kita apply dulu. Oke, di 1440p atau 2K bisa terlihat ya FPS-nya tetap masih bagus juga ya. 170-an, 180-an, ya kadang-kadang 190-an. Oke, teman-teman, dan selanjutnya kita akan mencoba resolusi yang lebih tinggi lagi, yaitu 4K ya, teman-teman. 4K 3840 kali 2160. Oke, kita apply dulu. Ini juga bukan playable lagi nih, udah luar biasa ini teman-teman. Jadi FPS-nya itu sekitar 130-an gitu lah teman-teman. Kita coba game selanjutnya, Ratchet & Clank Rift Apart. Oke, kita coba setting dulu di Ratchet & Clank Rift Apart. Resolusinya seperti biasa, Full HD dulu. 1080p, dan juga kita akan menggunakan DLSS Frame Generation. Oke, lalu grafik settingnya ini kita coba seperti biasa very high ya teman-teman. Ya, FPS yang kita dapetin udah muntah-muntah ini teman-teman. Karena ini game AAA ya, jadi FPS 200-an itu udah lebih-lebih lah gitu. Udah lancar sekali nih teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba dengan resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p atau 2K. Oke, FPS-nya juga masih tetap 200-an ya. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat RTX 4080 Super dari Zotac ini cukup adem ya. Jadi temperatur yang dihasilkan pada saat bermain game masih di bawah 70 ya teman-teman. Sebenarnya batas amannya sih 80 ya. Tapi memang kalau udah mulai 70, 75 agak lumayan ini sih. Tapi tenang aja, masih aman kok itu teman-teman. Nah, ini temperaturnya di sekitaran 67 derajat Celcius untuk si VGA. Oke, selanjutnya kita coba dengan resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman. 3840 kali 2160, lalu DLSS Frame Generation tetap hidup. Oke, di 4K sebenarnya teman-teman bisa menyandingkan atau memasangkan PC yang seperti ini dengan monitor 4K 144 atau mungkin 4K 240 Hz itu udah ada ya. Kayaknya kemarin saya ngelihat sekilas Asus kayaknya udah rilis teman-teman. Tapi memang harganya waduh luar biasa. Asus ya teman-teman. Harga terbaik dan juga kualitas terbaik. Oke, FPS yang dihasilkan 130-an, 140-an. Nah, di 4K memang temperaturnya udah agak naik dikit untuk temperatur si VGA, udah sekitar 70-an. Oke teman-teman, jadi FPS yang dihasilkan untuk pada saat bermain game Ratchet & Clank di resolusi paling tinggi saat ini 4K sekitar 150-an, 160-an. Tapi menggunakan DLSS ya itu ya. Oke, selanjutnya kita coba game yang lain lagi, yaitu Cyberpunk 2077 ya teman-teman. Oke teman-teman, Cyberpunk 2077 kita coba setting dulu. Di ini pastiin ya kalau apa full screen dulu teman-teman, dan juga resolusinya kita turunin jadi 1920 x 1080. Oke, grafik settingnya itu Ray Tracing Ultra, DLSS Super Resolution, Reconstruction hidup, Frame Generation juga hidup. FPS yang kita dapetin sekitar 220-220-an ya, 200-an lah teman-teman. Udah muntah-muntah ya FPS-nya. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p. 2560 x 1440. Oke, di 1440p FPS yang kita dapetin juga hampir-hampir mirip 170-an, hampir 180-an. Oke, ini 1440p teman-teman dengan settingan yang sama, Ray Tracing Ultra, tapi DLSS Frame Generation dan DLSS-nya itu hidup. Jadi inilah kemenangannya RTX 40 series ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan DLSS Frame Generation. Oke, selanjutnya kita coba lagi menggunakan resolusi yang lebih tinggi lagi, 3840 kali 2160 atau 4K bahasa kerennya. Ya lah, PC udah kayak gini ya pakai 4K lah ya. FPS yang dihasilkan masih tetap tinggi teman-teman, 120-an. Waduh, ini game AAA loh, ini Cyberpunk, terkenal game berat ya, sangat-sangat playable ini teman-teman. Jadi teman-teman pasangkan atau sandingkan dengan monitor 4K 144Hz, mantep bener nih. Oke, temperatur VGA-nya ya sekitar 70, 71 gitu, 72, masih batas wajar teman-teman. Oke, kita sudahin dulu Cyberpunk 2077. Oke, jadi finalnya itu 57.212.000 menggunakan Intel Core i9 14900K dan juga VGA-nya Zotac RTX 4080 Super Trinity OC yang berwarna putih. Oke, teman-teman, jadi itulah hasil semua beberapa game yang kita coba bersama-sama di resolusi Full HD 1440p dan juga 4K. Kami masukin ininya, lisensi Windows originalnya ke PC ini, dan juga kami akan tempel label COA dari Windows original ini di PC tersebut gitu.
Dan juga nanti akan saya tunjukin ke teman-teman layarnya itu, karena ini kebetulan menggunakan Hype Y70 yang touch ya, jadi dia punya layar di casingnya gitu. Mungkin kita akhirin dulu video kali ini, mungkin udah agak kepanjangan juga ya videonya karena testing beberapa game itu. Buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, langsung aja datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno, atau boleh WhatsApp dulu buat teman-teman yang di luar kota di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id, atau bisa kunjungi Tokopedia, cari aja MIJcom. Dan juga buat teman-teman yang mau ngelihat rakitan-rakitan kami sebelumnya atau portfolio kami, bisa kunjungi Instagram kami @mijcom. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.